Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Novan Pratama Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keton atau alkanon. Jadi, apa sih itu keton? Keton atau alkanon merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil. Gugus fungsi karbonil terletak di tengah diapit dua buah alkil sehingga alkanon mempunyai rumus umum sebagai berikut, yaitu R1COR2. Lalu tata namanya dibagi menjadi dua cara, yaitu IUPAC dan trivial. IUPAC adalah nama alkanonnya dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anom dalam alkanon. Lalu jika trivial menyebutkan nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran keton. Oke, lalu tata nama IUPAC. Gimana sih tata nama IUPAC itu? Jadi yang pertama itu cari rantai induk utama, yaitu rantai terpanjang yang banyak cabang dan melalui gugus fungsi keton karbonil. Lalu yang kedua, cari rantai cabang alkil. Yang ketiga, penomoran dekat dengan gugus karbonil. Jika posisi gugus CO dari kiri maupun kanan sama, penomoran dekat dengan cabang. Lalu yang terakhir, jika cabang sama, di depan diberi awalan 2, di. Jika di depan sama 3, tri, dan jika sama 4, tetra, dan 5, penta. Oke, di sini ada contoh tata nama IUPAC. Berikut merupakan contoh tata nama IUPAC alkanon atau keton. Jadi yang pertama, sebelah kiri pada contoh pertama di dalam kotak merupakan rantai utama yang terdiri dari 5 atom C atau karbon. Dalam tata nama alkana, 5 atom C atau karbon disebut pentana. Namun karena ini tata nama IUPAC pada keton, maka akhiran ana diubah menjadi anon sehingga pentana diubah menjadi pentanon. Lalu penomorannya dimulai dari kanan karena paling dekat dengan gugus karbonil, yaitu CO, sehingga dimulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Karena gugus fungsi karbonilnya berada pada nomor 2, maka namanya menjadi 2 pentanon. Oke, jadi pada contoh yang kedua di sebelah kanan, di dalam kotak yang merupakan rantai utama terdapat 6 atom C, sehingga disebut heksana. Karena ini tata nama IUPAC pada keton sehingga ana diubah menjadi anon, maka heksana menjadi heksanon. Kemudian penomorannya dimulai dari sebelah kiri dikarenakan paling dekat dengan cabang dan paling dekat dengan gugus karbonil. Terdapat satu cabang yaitu metil atau CH3 pada nomor 2, kemudian gugus fungsinya terdapat pada nomor 3, sehingga penamaannya ditulis dengan 2 metil 3 heksanon. Lalu tata nama trivial dalam kimia, khususnya kimia organik, nama trivial atau nama umum adalah nama yang dikenal dari sebuah zat sebelum dimainkan standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberi untuk memudahkan penyebutan. Nama ini biasanya yang dikenal dalam industri dan perdagangan. Lalu contoh tata nama trivial. Contoh tata nama trivial pada tata nama trivial keton dituliskannya yaitu dengan menulis alkil kemudian diikuti keton. Pada contoh pertama, terdapat cabang di sebelah kiri dan kanannya yaitu cabang metil atau CH3. Karena cabang metilnya ada 2 atau sama, sehingga ditulisnya di metil keton. Pada contoh kedua di sebelah kanan terdapat CH3 atau metil, sedangkan di sebelah kirinya terdapat C3H7 atau propil. Untuk penamaannya atau penulisannya diawali dengan cabang yang lebih kecil, karena yang lebih kecil adalah metil atau CH3, maka ditulis terlebih dahulu metilnya sehingga namanya menjadi metil propil keton. Oke, sifat keton ada 3, yaitu bersifat polar,
Yang pertama, karena memiliki gugus karbonil dan dapat larut dalam air. Lalu sifat yang kedua, keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Keton suku sedang yang berupa zat cair dan suku larut dalam air. Sedangkan keton suku tinggi merupakan zat padat. Sifat yang ketiga, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens, sehingga dapat digunakan untuk membedakan aldehid dengan keton. Untuk membedakan maksudnya. Lalu pembuatan keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Di sebelah kiri sudah ada alkohol sekunder yang kemudian dioksidasi oleh CrO3, ACID, dan H2O yang kemudian akan membentuk keton. Lalu di sini ada kegunaan keton. Keton yang paling banyak digunakan adalah aseton atau propanon. Guna yang pertama adalah sebagai pelarut, khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dari nonpolar dan nonpolar. Yang kedua sebagai pembersih warna kuku atau kuteks. Aseton juga biasa digunakan sebagai alat pembersih warna kuteks. Oke, jadi yang ketiga sebagai penghilang noda lem. Aseton juga dapat menghilangkan noda lem yang terdapat pada perabotan rumah. Lalu yang keempat sebagai bahan pembuat parfum. Aseton juga biasa digunakan dalam pembuatan parfum loh. Oke, lalu reaksi-reaksi keton. Reaksi-reaksi keton yang pertama reaksi adisi hidrogen atau reduksi menghasilkan alkohol sekunder. Oke, sebagai berikut. Dan lalu yang kedua, keton dapat mengadisi HCN sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.